Shalom, apa kabar semuanya? Kami mengucapkan selamat bergabung bersama kami di ibadah streaming GKRI Diaspora City Center. Sahabat Diaspora, kami beritahukan bahwa selama ibadah dari rumah, sahabat Diaspora bisa mengirimkan persembahan untuk pengembangan pelayanan pekerjaan Tuhan di GKRI Diaspora City Center dengan mengirimkan lewat transfer menggunakan e-banking atau ATM ke nomor rekening seperti tertera di layar kaca Anda. Atau bisa juga dengan menyimpannya di dalam amplop dan diserahkan saat ibadah tatap muka di gereja berlangsung. Selama ibadah streaming ini berlangsung, sahabat Diaspora bisa mengirimkan pokok doa kepada kami dengan format nama lengkap, kota tempat tinggal, dan pokok doa. Kemudian dikirimkan ke WhatsApp dengan nomor yang tertera di layar kaca sahabat Diaspora. Atau bisa juga menuliskannya di ruang komentar di Facebook dan di YouTube. Tim doa kami akan mendoakan setiap pokok doa sahabat Diaspora. Selamat beribadah untuk sahabat Diaspora semuanya di rumah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan, yang saat ini sudah siap-siap di rumah masing-masing untuk mengikuti ibadah. Kita bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan selama 1 minggu ini. Dan semua Bapak Ibu diberi kesehatan, kekuatan, dan sukacita yang daripada Tuhan. Kita akan segera masuk di dalam ibadah untuk menaikkan pujian penyembahan dan juga mendengarkan firman Tuhan. Mari saya undang jemaat Tuhan bangkit berdiri dari kursinya masing-masing. Kita akan bersama-sama mengucapkan doa pembukaan. Besem elah harahamim, tehilah lelohenu rabun haolamim, harahamim melek yom hadin, eleha Adonai ekara we'el Adonai et hanan, neheni beorah misor, alehet bederehu weleyareh ito, lahalak beetsa risa wela saha. Amin. Demikian artinya. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, segala puji bagi Allah penguasa alam semesta, yang pengasih Raja Hari Pengadilan. Kepadamu ya Tuhan aku berseru, dan kepadamu ya Tuhan aku memohon. Pimpinlah kami ke jalan yang lurus, yaitu hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dengan takwa kepadanya, bukan menurut nasihat orang fasik dan bukan orang yang menyimpang. Amin. Kita masuk dalam saat teduh dan mempersiapkan diri untuk memuji dan menyembah Tuhan. Haleluya, shalom. Pagi hari ini tanggal 19 April, kita percaya bahwa kasih setia Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia Allah Immanuel. Katakan Allah Immanuel. Mari tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Katakan haleluya. Saudara, apapun yang kita alami saat ini, mungkin kita sehat, mungkin di antara saudara yang menyaksikan dan mengikuti ibadah ini, saudara sedang sakit, bahkan saudara sedang terpapar COVID-19. Jangan takut saudara, semua dikasihi Tuhan dan semua Allah bekerja untuk kita semua saudara, amin. Dia mengasihi kita. Dan katakan, belajar kita mengatakan, walaupun kita sedang sakit saat ini, tetap hati kita terangkat pada Tuhan. Katakan, terima kasih Tuhan, besar setiamu setiap pagi, besar setiamu bagi kami. Mari angkat tanganmu, kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih. Di pagi yang baru ini Tuhan, kami percaya bahwa Engkau Allah yang hadir, Engkau Allah yang menemani kami, bahkan Engkau Allah yang menggendong kami.
Kami bersyukur apapun kondisi kami Tuhan, biarlah sukacita itu mengalir dari sorga, sehingga kami boleh kuat, sehingga kami tetap bersyukur kepada Tuhan apapun yang terjadi. Terima kasih Tuhan, kami menikmati hadirat-Mu, sehingga sukacita yang sejati dari sorga mulai mengalir, mulai mengalir, mulai mengalir. Haleluya. Mari angkat tangan kita saudara, belajar bersyukur kepada Tuhan. Katakan terima kasih, oh terima kasih, Engkau baik, sungguh amat baik. Apapun kondisi kami mau berkata Tuhan baik, oh Tuhan baik. Bahkan dalam saat kekelaman pun Tuhan ada di sana bersama dengan kita. Mari angkat hati kita saudara. Jesus, angkat tanganmu. Great is thy faithfulness, O God my Father. There is no shadow of turning with thee. Thou changes not thy compassion, they fail not, as thou hast been, thou forever will be. Katakan sama-sama. Great is thy faithfulness, O God, my Father. There is no shadow of turning with thee. Thou changes not thy compassion, they fail not, as thou hast been, thou forever will be. Angkat tanganmu sama-sama, katakan, great is thy faithfulness, great is thy faithfulness. Morning by morning, new mercies I see. All I have needed, thy hand provided. Katakan, great is thy faithfulness, Lord, unto me. Katakan, besar setiamu ya Allahku. Mari katakan sama-sama. Besar setiamu Allah Bapakku, besarlah kasih-Mu berkelimpahan, tiada kurang dan tidak berubah, sempurna dan tetap selamanya. Ayo katakan, besar, besar setiamu, besar setiamu, tiap pagi nampak rahmat baru. Segala yang ku perlu telah
Kau sediakan. Besar setiamu kepadaku. Katakan, angkat tanganmu, katakan. Besar setiamu, oh besar setiamu. Tiap pagi nampak rahmat baru. Segala yang ku perlu telah Kau sediakan. Besar setiamu kepadaku. Angkat tanganmu, katakan. Besar setiamu, besar setiamu. Tiap pagi nampak rahmat baru. Segala yang ku perlu telah Kau sediakan. Besar setiamu kepadaku. Kasih-Nya besar dalam hidup kita. Rahmat-Nya baru setiap pagi buat kita. Sebuah alasan untuk kita bersyukur kepada Tuhan. Apapun kondisi keadaan kita, mari angkat tangan kita, saudara. Mari mulai bersyukur kepada Tuhan. Katakan terima kasih. Oh, terima kasih. Oh, terima kasih. Kau sungguh baik. Kau setia. Kau ajar Tuhan. Firman-Mu ya dan amin pasti terjadi. Angkat tanganmu, saudara. Katakan, aku percaya. Aku percaya. Oh, mujizat terjadi di dalamku. Oh, katakan, aku percaya. Oh, aku percaya. Katakan, mujizat terjadi padaku. Sekali lagi katakan, aku percaya. Angkat tanganmu. Aku percaya. Aku percaya. Mujizat terjadi bagiku. Oh ya Tuhan, aku percaya. Katakan, Tuhan, aku percaya. Mujizat terjadi bagiku. Terima kasih Tuhan. Angkat kedua tanganmu. Oh, great is Thy faithfulness. Great is Thy faithfulness. Morning by morning, new mercies I see. Oh, I have needed Thy hand provided.
faithfulness. Oh, great is thy faithfulness. Morning by morning, new mercies I see. All I have needed, I have provided. Great is thy faithfulness, Lord, unto me. Angkat tanganmu, katakan, great is thy faithfulness. Great is thy faithfulness. Great is thy faithfulness. Mari berikan tepuk tangan bagi Tuhan yang berikan rahmat baru setiap pagi. Lord, unto me. Mari bagi berdiri sama-sama, berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Oh, haleluya. Tuhan, Engkau ajaib, Tuhan, Engkau mulia. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan selama-lamanya. Mari saudara katakan haleluya. Tos kiri kananmu di rumah saudara. Saudara boleh melompat, saudara boleh berdiri saat ini. Sebab dia mati buat kita dan dia Yesus bangkit buat kita. Haleluya, haleluya. Mari bersukacita. Dia mati bagiku, dia bangkit bagiku, ya Tuhan Allah kemenanganku. Amin. Kuasa maut dikalahkan, ku dipulihkan, ya Tuhan Allah kemenangan. Lambaikan tanganmu. Dia sungguh baik, sangat baik, Yesus, dia baik bagiku. Oh, oh, dia sungguh baik, dia sangat baik, Yesus, dia baik bagiku. Tepuk tangan. Sarana, tarara, tam pam pam parara. Sama-sama. Dia mati bagiku, dia bangkit bagiku, Tuhan Allah penyelamatku. Kuasa maut dikalahkan, hidupku dipulihkan, Tuhan Allah kemenanganku. Oh, 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 dia sungguh baik, dia sangat baik, Yesus, dia baik bagiku. Oh, 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 dia sungguh baik, dia sangat baik, Yesus, dia baik bagi. Katakan dia sungguh baik, dia sangat baik, Yesus, dia baik bagimu. Oh, 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 dia sungguh baik, dia sangat baik, Yesus, dia baik bagiku. Katakan dia
Yesus, Dia baik bagiku. Yesus, Yesus, Dia baik bagi. Sama-sama katakan, Yesus, Dia baik bagiku. Yesus, Dia baik bagimu. Angkat tanganmu yuk sama-sama. He is so good to you. He is so good to me. Jesus, He's so good to you and me. Oh, He is so good to you. He is so good to me. Jesus, He's so good to you and me. Jesus, Jesus, He's so good to you and me. Pelan-pelan katakan, Jesus, He's so good to you. He's so good to me. He's so good to you and me. He's so good to you and me. Saudara, apa yang kita alami dalam hidup kita saat ini? Mungkin berat kita berkata, He's so good to me. Tapi percayalah saudara, Dia baik buat saudara. Walaupun mungkin Tuhan sedang mengizinkan sakit penyakit kita alami, sedang mengizinkan kita harus ada di dalam rumah, kita gak bisa kemana-mana. Tapi ingat, jemaat Tuhan, Tuhan ada di sana bersama dengan engkau. Di saat kelemahanmu, panas badanmu, menggigil badanmu, lemah badanmu, Yesus memegang tanganmu. Jangan takut, jangan khawatir. Saat ini saya mau ngajak kita memberikan persembahan. Mungkin Bapak Ibu yang di rumah sakit gak bisa beri persembahan, gak apa-apa. Nanti ada saatnya ya, saat kala Tuhan sembuhkan saudara, dan saudara masuk dalam ibadah. Dan Tuhan, aku berterima kasih. Bagi yang bisa memberikan persembahan, mari kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kalau kami boleh ada saat ini, semua kami yang sehat, kami yang mungkin diizinkan Tuhan untuk sakit, kami mau belajar berterima kasih pada Tuhan. Kami mau belajar bersyukur pada Tuhan. Karena dengan bersyukur ada mujizat Tuhan yang terjadi. Tuhan bekerja. Tuhan, pada saat ini kami akan pelukkan persembahan. Kami berikan dengan sukacita, kami berikan dengan hati syukur di hadapan Tuhan. Karena kami percaya kami dipelihara oleh Tuhan. Kami gak pernah ditinggalkan oleh Tuhan. Dengan apa kami akan mendapat balas kasih Tuhan? Gak mungkin. Begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berikan persembahan kami. Amin. Saudara dapat memberikan persembahan. Di layar terdapat nomor rekening gereja, saudara dapat mentransfer, atau saudara dapat mengumpulkan melalui amplop persembahan. Dan pada saat kita ibadah tatap muka, maka kita percaya Tuhan akan segera membawa kita dalam ibadah tatap muka. Amin saudara. Haleluya. Saudara dapat memberikan dan masukkan dalam amplop dan juga masukkan dalam kotak. Saudara, kita akan siapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan pada hari ini, pagi hari ini. Katakan, Dia Allah yang setia, Dia Allah yang mulia. Oh Jesus, Kau Allah yang besar, Kau Allah yang mulia. Oh Tuhan. Mari angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Silakan duduk saudara.
Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku. Hidupku dalam-Mu. Angkat tanganmu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hidupku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Oh, selamanya. Katakan, Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku. Angkat suaramu. Kaulah harapanku. Hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Oh, selamanya. Oh, selamanya. Oh Tuhan. Mari sekali lagi naikkan pujian ini di depan Tuhan. Percayalah kasih Tuhan yang begitu besar diberikan bagi kita. Saat ini sebelum kita dengar firman Tuhan, angkat tangan kita saudara. Kau perlu bergandengan di rumah saudara. Angkat wajahmu kepada Tuhan dan berterima kasih.
dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu? Segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu? Segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Oh, selamanya. Oh, selamanya. Oh Tuhan, katakan selamanya. Thank you
kepada jemaat di GKRI Diaspora ya Bapa. Biarlah Roh-Mu yang kudus ya Tuhan memberikan inspirasi kepada hamba-Mu ini ya Tuhan. Biarlah roh hikmat, roh pewahyuan, roh pengetahuan Kau berikan kepada hamba. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Yesus Kristus. Shalom saudaraku. Apa kabar di tengah-tengah situasi seperti ini? Saya percaya iman saudara harus lebih besar lagi daripada krisis yang kita hadapi saat ini. Oleh karena itu, saya akan bagikan kepada saudara mengenai iman ini, yaitu dengan tema mempercayai yang tidak kelihatan. Kita lihat dulu dari Ibrani 11. Penulis dari surat Ibrani ini mengatakan bahwa iman selalu merupakan ciri khas dari umat Allah. Di pasal 11, penulis berbagi tentang tokoh-tokoh yang terhormat di Perjanjian Lama seperti Abraham, Musa, Henokh yang mempunyai iman yang luar biasa. Dan masing-masing mereka mengemukakan tema-tema yang sangat bermakna. Seperti tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Ibrani 11 ayat 6 mengatakan itu. Kontradiksi antara iman dan penglihatan. Di Ibrani 11 ayat 1 mengatakan, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Orang bisa tidak memiliki apapun, tetapi dia sanggup menopangnya di dalam perjalanan kehidupannya. Toh dia memegang teguh janji-janji dari Tuhan. Dengan kata lain, mereka itu hidup dan berjalan di dalam iman, bukan dalam penglihatan mereka. Walk by faith, not by sight. Dan saudaraku, ayat ini, maksudnya di Ibrani 11 ayat 1, ini bukanlah definisi daripada iman, tetapi apa yang bisa diperbuat oleh iman, atau fungsi daripada iman itu. Dan bahwa iman itu sendiri membuktikan bahwa apa yang tidak kelihatan itu nyata. Seperti kita sekalian, termasuk jemaat di sini, yang adalah yang orang percaya yang menantikan hadiah atau upah hidup yang kekal, kemuliaan yang Tuhan berikan melalui hidup yang kekal pada waktu Kristus kembali ke dunia. Kita lihat sekarang di 2 Korintus 4 ayat 18 mengatakan, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Saudaraku, kata-kata memperhatikan sini adalah mata kita harus tertuju terus kepada Kristus. Maksudnya fokus kepada tujuan kita, yaitu goal kita. Sementara kata-kata sementara adalah temporer atau yang bisa hilang, bisa habis.
Yang kelihatan itu sementara, saudaraku. Jadi supaya kita itu tidak tawar hati, saudaraku, orang-orang percaya harus mengalihkan pandangannya atau fokus mereka dari yang kelihatan. Yang kelihatan sekarang kan sepertinya virus, berita-berita yang menyebar ketakutan. Dan itu kita alihkan kepada yang tidak kelihatan, yaitu kuasa yang supranatural. Mengalihkan dari problema yang temporer, yang sementara itu, kepada hadiah atau reward, kemuliaan yang akan diberikan kepada kita, yaitu hidup yang kekal, yang nanti akan kita terima. Itulah iman. Nah, saudara, sekarang bagaimana kita memakai iman tersebut? Untuk berjalan di dalam iman, saudaraku, di tengah-tengah krisis ini, kita perlu satu dimensi iman yang baru. Orang-orang suka bertanya, apakah virus corona ini adalah tanda-tanda akhir zaman? Ya, benar, ini adalah salah satu tanda di mana kedatangan Yesus sudah dekat. Karena dia akan semakin dekat datang kepada kita. Dan ini adalah bagian daripada akhir zaman itu. Kita harus siap, saudaraku. Kita harus siap menghadapi ini. Kita harus punya sikap siaga satu istilahnya, atau sikap yang darurat, urgent dalam menghadapi ini. Karena Tuhan akan datang segera. Kemudian bagaimana melakukannya, saudaraku? Ilmu pengetahuan, ilmiah, ahli-ahli di dunia, kita berterima kasih untuk mereka yang sudah bekerja keras untuk mencari vaksin, untuk bagaimana menghadapi ini semua. Tetapi sampai sekarang mereka tidak menemukan jawabannya. Karena jawabannya hanya ada pada Tuhan. Karena Tuhan sendiri yang membuat goncangan itu. Dengan tujuan memperingatkan manusia di bumi. Memberikan tanda-tanda gempa bumi, kelaparan, penyakit. Tanda-tanda yang menunjuk kepada kedatangan Yesus yang kedua kali. Jadi saudara, apa yang harus kita lakukan sekarang? Saudaraku, Tuhan punya kendali atas ini semua. Tuhan yang memberikan goncangan, tapi Tuhan pun yang memberikan kita iman. Itulah sebabnya kita perlu berdoa minta kepada Tuhan untuk diberikan iman yang lebih besar. Saudaraku, Tuhan punya kendali atas ini semua. Oleh karena itu, beristirahatlah dengan percaya kepada Tuhan. Kepada yang tidak kelihatan itu. Bukan kepada yang kelihatan, saudaraku. Berita-berita semua di mass media mengatakan bahwa jumlahnya sudah sampai sekian ribu, sekian puluh ribu. Dan itu tidak memandang umur, tidak memandang negara mana, tidak memandang bangsa apapun, semua terkena. Semua merasakan dampaknya. Semua berhenti, saudara. Pekerjaan, bisnis. Dan itu memang
dilakukan oleh Tuhan supaya kita pause sejenak untuk melihat keadaan kita. Bagaimana keadaan kita sebenarnya? Dan saudara, selanjutnya saya mau bagikan tentang kunci yang perlu kita ketahui. Bahwa ketakutan yang ada pada manusia saat ini sedang menyerang pikiran dan perasaan kita. Saya mau beritahu, ketika ketakutan itu datang, saudaraku, maka iman itu akan keluar. Ketakutan itu sedang membuka pintu untuk membuka pintu-pintu yang lain seperti penyakit itu sendiri, depresi, kekhawatiran, takut hilang pekerjaan, dan lain sebagainya yang menyerang manusia. Manusia secara natural tidak bisa mengerti ini, saudaraku. Dan ketika iman itu absen, maka ketakutan itu yang akan ambil alih. Saya mau beritahu kepada saudara bahwa kuncinya adalah di segala situasi apapun juga, engkau harus memiliki iman yang lebih besar daripada krisis yang kita hadapi saat ini. Untuk semua saudara-saudara seiman, biarlah ini kau taruh dan biarkan iman yang lebih besar harus ada padamu. Dan jangan beri ruang kepada ketakutan. Karena iman kita lebih besar daripada situasi keuangan saudara, situasi keadaan keluarga saudara, problema keadaan di dalam kehidupan saudara. Biarlah damai itu ada pada saudara, ada pada hati saudara. Dan saudara tidak akan tawar hati. Iman itu harus lebih besar daripada coronavirus. Iman itu harus lebih besar dari problema dalam keluarga. Iman harus lebih besar daripada kemiskinan, daripada ketakutan, lebih besar daripada depresi atau menghadapi raksasa. Kalau kita sebut virus ini raksasa, bahkan seorang Daud pun bisa mengalahkan raksasa Goliat. Itulah yang diperlukan bagi kita, saudara. Dan kalau kita lihat tanda-tanda yang sedang terjadi, tanda-tanda akhir zaman ini, bahwa iman kita harus segera diaktifkan sekarang. Sekarang, saudara, ini adalah waktu yang darurat. Kita tidak bisa menunggu-nunggu lagi. Kita memerlukan dimensi iman yang lebih besar, yaitu kita tidak perlu terus mendengarkan berita-berita, apalagi mendengar berita hoax tentang virus ini. Seperti contohnya di Matius 8 ayat 25 dan 26, saudara. Ketika Yesus tertidur di kapal di Danau Galilea, dan ada badai datang, dan murid-muridnya datang ketakutan dan membangunkan dia. Guru, kami akan binasa. Kemudian Yesus terbangun dan dia katakan, kenapa kamu takut? Di mana imanmu? Saudara, kenapa Yesus bisa pulas tertidur? Karena dia beristirahat
di dalam Tuhan, di dalam Bapaknya. Itulah yang harus kita lakukan. Dia punya iman yang besar. Dia tidak takut. Seperti itu yang diajarkan oleh Yesus, bagaimana kita harus rest, harus tinggal tenang. Bahkan ketika dia bangun, dia menghardik badai itu. Diamlah, shut up. Dan itulah yang harus kita perkatakan kepada virus ini. Diamlah, tutup mulut, diamlah badai. Dan saudara, kita saat-saat ini perlu berdoa lebih. Bahkan perlu juga dengan puasa. Saya bersama istri menjalankan puasa terus-menerus sampai Tuhan memerintahkan kami untuk berhenti. Karena apa? Demi untuk anak-anak dan cucu-cucu kami. Supaya mereka juga mendapatkan covering, lindungan. Bahkan juga memiliki iman yang besar. Kami harus impartasikan iman yang besar itu kepada mereka sampai kepada cucu kami. Dan menjadi contoh bahwa tidak ada jalan lain saat ini dalam keadaan darurat seperti ini. Kita harus tahu bahwa ini adalah tanda kedatangan Yesus yang kedua kali. Dan yang menyedihkan adalah ketika beberapa teman kami di negara yang lain seperti Amerika, Inggris, atau negara yang lain itu bertanya kepada kami, tolong doakan saudara saya. Namun dia belum terima Yesus dan dia kena terpapar virus tersebut, virus corona ini. Saudaraku, kita perlu mendoakan untuk mengcover mereka dengan darah Yesus. Karena kita ini sekarang dipercaya sebagai sisa-sisa Israel yang diselamatkan. Kita adalah sisa-sisa umat yang diselamatkan oleh Tuhan. Dan kita patut untuk menjadi saksi Kristus. Jadi saudara, sekarang waktunya untuk ambil keputusan, berjalan dalam iman, dan berjalan dengan apa yang Tuhan wahyukan kepada kita, bukan mendengar apa kata dunia. Mari saudara, katakan kepada badai virus itu, berhenti, tutup mulut. Kita perlu menghardik virus ini. Saudaraku, sebelum saya menutup, saya akan bacakan dari Lukas 18 ayat 7 dan 8. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Ayat 8. Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Saudaraku, di sini di ayat 7 dikatakan, Tuhan akan membenarkan mereka yang berseru siang dan malam. Kita perlu saudara, siang dan malam, bahkan berpuasa. Tidak cukup berdoa, pemuji dan menyembah, tetapi berseru kepada Allah, pencipta alam semesta ini. Dan di ayat 8, Tuhan bertanya, akan tetapi jika anak manusia itu datang, jika Yesus datang, adakah ia mendapati iman di bumi?
Yang dimaksudkan Tuhan dengan iman di sini adalah iman yang besar, saudara. Tidak cukup iman yang biasa saja, saudara. Yang baru saja kita bahas di Ibrani 11 ayat pertama. Tetapi saat ini, dalam kondisi seperti ini, kita perlu iman yang luar biasa, bukan yang biasa. Sebagai penutup, saudara jika mempunyai rencana untuk mulai bisnis, mulai gereja misalnya, atau apa saja yang sedang saudara rencanakan, inilah saatnya, saudara. Lebih banyak, perbanyak jam-jam doa, kembali kepada firman, baca, pelajari Alkitab, cari Tuhan, siang dan malam berseru. Dan selain berseru, yang pertama, kemudian yang kedua adalah aktifkan iman saudara. Dan berkatakan kepada badai virus ini, diam, berhenti, tutup mulutmu. Dan yang ketiga, kembali kepada takut kepada Tuhan. Saudaraku, takut kepada Tuhan itu adalah bahwa kita menanti kedatangan kembali Tuhan Yesus. Karena bila seseorang tidak tahu tentang kembalinya Yesus, dan ini sedang terjadi pada sebagian besar orang-orang yang tidak mengenal Yesus. Sementara tanda-tanda itu sedang menuju atau menunjuk kepada Yesus. Itu sebabnya manusia tidak memiliki sikap darurat atau siaga satu dan hidupnya normal-normal saja. Itu sebabnya mereka tidak punya rasa takut kepada Tuhan. Karena takut kepada Tuhan adalah hormat dan respect pada Tuhan. Berjuta-juta orang sedang menuju ke neraka karena mereka menolak Yesus. Karena mereka tidak percaya. Bahkan mereka tidak tahu bahwa tanda-tanda ini akhir zaman, yaitu virus, menunjuk kepada kedatangan Yesus kedua kali. Ini baru yang pertama, saudara. Masih ada tanda-tanda akhir zaman yang lain. Itu sebabnya kita harus mempersiapkan diri sebagai mempelai, di mana Yesus pada waktu datang akan menjemput kita sebagai mempelai tanpa cacat, tanpa noda, saudara. Takutlah kepada Tuhan dan aktifkan iman saudara. Maka saudara dan saya sebagai sisa-sisa Israel yang selamat akan mendapatkan reward, yaitu hidup yang kekal dari Tuhan kita, Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati saudara. Amin.
siapa saja yang melihat tayangan ini. Bapak, kami lepaskan berkat kepada jemaat diaspora, GKRI Diaspora City Center, dan siapapun yang melihat tayangan ini. Tuhan, kami minta dalam nama Yesus, kiranya Engkau memberikan iman yang besar kepada mereka saat ini ya Tuhan. Kepada siapapun ya Tuhan, bahkan kami lepaskan ya Tuhan, kuasa yang daripadamu, melalui Roh-Mu yang kudus, untuk melepaskan mereka yang terpapar virus ini. Dan beri kuasa kepada mereka, otoritas-Mu ya Tuhan, untuk bisa menghardik, mengatakan diam, mengatakan berhenti kepada virus corona. Karena kami percaya bahwa mulut kami mempunyai kuasa, karena Engkau yang ada di dalam kami, dan kami ada di dalam Engkau. Tuhan, kami berdoa untuk para dokter, tim medis, para relawan ya Tuhan. Basuh mereka ya Tuhan dengan darah Kristus, sehingga mereka boleh melakukannya. Pekerjaan yang mulia yang mereka lakukan, demi juga untuk memuliakan nama-Mu, selain untuk membantu umat manusia, mereka yang menderita ya Tuhan. Kami berdoa untuk gereja-gereja. Kami berdoa untuk para hamba Tuhan, pendeta ya Tuhan, supaya Engkau berikan iman yang lebih besar dalam situasi apapun, lebih besar daripada krisis virus yang ada pada saat ini. Kami berdoa untuk keluarga-keluarga ya Tuhan. Biarlah darah-Mu itulah yang melindungi mereka. Seperti pada waktu bangsa Israel, Engkau bawa keluar dari tanah Mesir. Ketika tulah itu lewat ya Saudara, mereka membubuhkan darah anak domba di ambang pintu. Biarlah Kau lindungi keluarga-keluarga ini dalam nama Yesus. Terima kasih untuk otoritas yang Kau berikan, kuasa yang sudah Kau berikan. Dan biarlah kami terus memuji-muji Engkau, dan kami menunggu waktu di mana kami mempersiapkan diri untuk kedatangan-Mu yang kedua kali ya Tuhan. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Kita semua sangat diberkati lewat firman Tuhan yang disampaikan oleh Pendeta Arthur Kaunang. Lewat firman Tuhan, terima kasih Pak Arthur yang sudah menjadi berkat bagi kita semua, bagi Bapak Ibu Saudara yang di rumah masing-masing. Kita semua pasti diberkati lewat pelayanan dari Bapak Arthur Kaunang. Jemaat yang dikasih Tuhan, ada beberapa pengumuman sebelum kita mengakhiri ibadah. Gereja kita mengadakan gerakan 100.000. Bagi Bapak Ibu Saudara yang tergerak hatinya untuk membantu saudara-saudara kita yang terdampak karena virus corona ini, ekonomi mereka mengalami kekurangan, keluarga mereka membutuhkan topangan, saya mengajak jemaat Tuhan untuk ikut memikul beban ini dengan membantu mereka dengan memberikan Rp100.000 dan dikumpulkan oleh Departemen Diakonia dan akan dibagikan kepada mereka yang membutuhkan. Bapak Ibu dapat mentransfernya dengan nomor rekening yang ada di layar kaca Bapak Ibu sekalian. Ibadah minggu depan akan kita laksanakan dengan streaming pagi jam 10 dengan pengkhotbah Bapak Sastra Sembiring, dan juga diawali dengan ibadah sekolah minggu jam 9 pagi.
anak-anak jam 9 pagi, kemudian kita akan beribadah jam 10, dan kemudian ada ibadah persekutuan jalan lurus yang akan dilaksanakan pada jam 16. Akan dilayani oleh Bapak Pendeta Junaidi Salat. Yang terakhir, pengumuman bagi kita semua, ada ralat nomor rekening buat perpuluhan pada minggu yang pertama. Kesalahan pada nomor rekening yang diberikan, dan saat ini kami memberikan nomor rekening yang sebenarnya untuk rekening persepuluhan. Bagi Bapak Ibu dapat melihatnya di layar kaca, dan bagi Bapak Ibu yang ingin memberikan persembahan persepuluhan dapat menunjukkannya pada nomor rekening yang tertera di layar kaca. Tuhan memberkati. Saat ini kita diberi kesempatan untuk memberikan persembahan untuk mendukung pelayanan dari departemen-departemen yang ada di gereja kita. Bapak Ibu dapat memasukkan persembahan Bapak Ibu di amplop masing-masing dan membawanya nanti ketika kita beribadah di gereja. Yang kedua, Bapak Ibu dapat mengirimnya lewat transfer dengan nomor rekening yang ada di layar kaca Bapak Ibu semua. Atas persembahannya, Tuhan memberkati. Sebelum kita mengakhiri ibadah, mari kita angkat pujian bagi Tuhan bersama-sama. Apa yang gak pernah dilihat mata dan dipikirkan oleh kita, itu yang Tuhan sediakan bagi kita, saudara. Katakan amin. Katakan amin. Yeah. Apa yang tak pernah dilihat mata dan tak pernah didengar telinga dan tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Apa yang tak pernah dilihat mata dan tak pernah didengar telinga dan tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Tak berubah. Kita tiba pada akhir ibadah hari ini. Untuk itu, saya mengundang jemaat Tuhan, kita bangkit berdiri dan kita akan menerima berkat Tuhan. Kepada Allah beri puji, serta kepada Almasih
kasih, Roh Kudus muliakan, berkuasa dan berkasihan. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, angkatlah kedua belah tanganmu, arahkan hati dan pikiranmu, dan terimalah berkat dari Tuhan. Anugerah dari Allah Bapa, kasih di dalam Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. 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 Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati. Tetap berada di rumah dan tetap sehat. Selamat hari Minggu, selamat menikmati waktu bersama dengan keluarga atau dimanapun kita berada. Walaupun kita sakit, tetap ingat Yesus mengasihimu. Selamat di tangan Yesus. Woo! Selamat di tangan Yesus, aman pelukannya, dalam teduh kasih-Nya aku bahagia. Selamat di tangan Yesus, aman pelukannya, dalam teduh kasih-Nya aku bahagia. Lagu radu malaikat olehku terdengar, bagi negeri mulia damai sejahtera. Selamat di tangan Yesus, aman pelukannya, dalam teduh kasih-Nya aku bahagia. Haleluya. Selamat di tangan Yesus, aman pelukannya, dalam teduh kasih-Nya aku bahagia. Katakan, aku bahagia. Aku bahagia. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.